Pada era digital seperti sekarang, ternyata sangat disayangkan. Masih banyak perempuan desa yang tertinggal, terkungkung dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan. Tapi di tengah keterbatasan ini, selalu ada harapan, selalu ada cahaya dalam perubahan, dan kita adalah bagian dari perubahan itu. Kak, perkenalan dong. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama aku Fajar Raka, NIM 1632418. Dadah. Halo, aku Zulfatur Rahmansmi dengan NIM 163241110. Aku Sekarodani Adiati dengan NIM 163240074. Halo semuanya, perkenalkan aku Zara Helsa Maria Sinaga dengan NIM 163243880. Halo semuanya, perkenalkan aku Syifko Dian Aisyana dengan NIM 163240092. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lebih serius ya. Masalah yang ingin kami bahas adalah tentang para perempuan desa yang seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengakses peluang ekonomi. Padahal, mereka punya potensi luar biasa untuk mengembangkan perekonomian mereka. Hanya saja, terkadang mereka tidak punya alat atau pengetahuan untuk cukup memanfaatkannya. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, data kemiskinan di Kabupaten Sumedang tahun 2021 hingga 2022 didominasi oleh perempuan, dengan persentase mencapai 51,81% atau sekitar 112.320 penduduk miskin. Kecamatan Cimanggung yang merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi mencatat 553 keluarga sebagai keluarga miskin ekstrim. Kondisi ini membuat perempuan sangat rentan terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, terdapat 44 unit usaha mikro kecil atau UMK yang mayoritas dimiliki oleh perempuan. Meski begitu, mereka masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya akses modal, keterbatasan teknologi, serta beban kerja domestik yang berat. Kami menyadari bahwa untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan desa, perlu adanya intervensi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, kami merencanakan sebuah gerakan Gempar Desa. Gerakan meningkatkan potensi dan kualitas berwirausaha perempuan desa melalui e-commerce. Dengan membuat rencana proyek seperti demikian, tentunya kami memiliki tujuan mengapa kami memilih proyek tersebut. Tujuan dari proyek kami tentunya memahami dan menjelaskan bagaimana pemanfaatan e-commerce dapat mempengaruhi pemberdayaan perempuan desa yang memiliki usaha atau bisnis, serta kontribusinya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dan menyejahterakan perekonomian desa Sukadana. Jadi nantinya proyek kami diharapkan akan meningkatkan potensi dan kualitas wirausaha perempuan desa melalui bisnis digital. Nah, kenapa sih harus bisnis digital? Karena dengan internet, batasan geografis jadi hilang, dan peluang jadi tak terbatas. Dengan platform e-commerce, mereka bisa memasarkan produk mereka tanpa batas, yaitu ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Kemudian diharapkan juga nanti setelah proyek ini berjalan, akan ada toko yang aktif minimal 11 toko, yaitu 3 unit usaha pangan dan 8 unit usaha sandang. Selain itu, proyek ini juga diharapkan akan meningkatkan penjualan para perempuan desa dengan meningkatkan sekitar 5-10% dalam bulan pertama. Jika nanti ada peningkatan, itu artinya proyek kami yang telah rancang telah berhasil. Tetapi jika belum berarti kita harus mengadakan evaluasi berkelanjutan. Dan yang terakhir, diharapkan proyek ini akan menciptakan relasi usaha para perempuan desa agar bisa saling berbagi informasi, pengalaman, strategi, dan juga saling membantu jika mereka ada yang kesulitan. Gimana sih proyek ini akan berjalan? Nah, kita akan mulai dengan sosialisasi dulu.
Pada tahap sosialisasi ini, kami mengundang para perempuan desa pengusaha mikro untuk terlibat dalam proyek kami. Kami juga akan menjelaskan bahwa proyek ini akan membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka agar meningkatkan perekonomian mereka. Setelah sosialisasi, kita akan mulai mengadakan pelatihan pemanfaatan e-commerce dengan memilih untuk memanfaatkan Shopee dan TikTok Shop karena kedua aplikasi tersebut termasuk dua aplikasi belanja online yang banyak digunakan pada saat ini. Terlebih, fitur-fitur yang ditawarkan pun menarik untuk digunakan. Nah, pada tahap ini, para perempuan desa diajarkan dari cara membuat akun atau daftar akun, cara membuat deskripsi produk yang benar, cara memfoto produk yang menarik, cara berinteraksi dengan pelanggan secara efektif, dan intinya kami akan memberikan pelatihan bagaimana cara mengelola usaha mereka melalui pemanfaatan bisnis digital yaitu e-commerce. Kemudian tahap yang berikutnya adalah pendampingan. Nah, di sini kami memberikan pendampingan kepada peserta perempuan desa untuk membantu mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari pada tahap sebelumnya, termasuk mengelola toko online, cara memberikan umpan balik tentang strategi pemasaran, dan membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para perempuan desa dapat mengoptimalkan penggunaan Shopee dan TikTok Shop sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Dan yang terakhir adalah evaluasi untuk menilai hasil dari proyek yang kami rencanakan. Nah, evaluasi ini mencakup pengumpulan data tentang peningkatan penjualan, kepuasan peserta, dan dampak keseluruhan dari proyek kami terhadap usaha mereka. Nah, kami juga nantinya akan meminta umpan balik dari para peserta untuk mengetahui apa yang telah berhasil dan bagian mana yang masih perlu untuk diperbaiki. Data ini nantinya akan berguna untuk meningkatkan efektivitas proyek di masa yang akan datang. Karena proyek yang kami rencanakan ini termasuk dari pembelajaran mata kuliah Pancasila, apakah ada relevansinya dengan kajian nilai Pancasila? Tentu saja ada dong. Gerakan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperdayakan perempuan desa di Desa Sukadana, kita tidak hanya membantu mereka keluar dari kemiskinan, tetapi kita juga menciptakan kesetaraan peluang ekonomi bagi seluruh warga tanpa memandang gender mereka. Kemudian melalui pelatihan e-commerce ini, kita memastikan bahwa setiap perempuan memiliki akses yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih dalam pembangunan ekonomi desa. Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama yang merupakan inti dari sila kelima Pancasila. Kami percaya bahwa dengan memberikan akses terhadap teknologi dan pelatihan, perempuan desa Sukadana bisa berkontribusi lebih dalam perekonomian dan meraih kehidupan yang lebih sejahtera sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program gerakan meningkatkan potensi dan kualitas berwirausaha perempuan Desa Sukadana melalui e-commerce diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi, kami akan membantu perempuan di Desa Sukadana untuk memanfaatkan e-commerce dengan lebih baik lagi. Kami akan melihat peningkatan yang nyata dalam pendapatan mereka dan kemampuan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berwirausaha perempuan di Sukadana, tetapi juga menjadi model untuk program pemberdayaan perempuan di daerah lain. Dengan dukungan yang tepat, teknologi e-commerce dapat membuka peluang baru dan menciptakan perubahan yang positif dalam bermasyarakat. Salam Pancasila. Dengan memilih untuk memanfaatkan Shopee dan TikTok Shop. Kan salam Pancasila, salam. Nah gitu. Terus ininya tuh kayak hormat gitu loh, tangannya kayak gini. Salam. Si Paja yang ketemu. Apa kurang kelihatan Shopee-nya? Kelihatan sih. Kenapa kamu nengok? Aku juga
kayak ini lebih jelas kopinya. Iya, benar-benar. Harus di situ kah? Aku sembelih nih. Jangan. Jahat banget sih orang-orang.